PACK ganti nama dan ganti fokus bisnis. Yang sebelumnya namanya adalah PT Solusi Kemasan Digital Tbk, fokus bisnisnya ke kemasan plastik. Kemudian dia ganti nama jadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. Terus dia divestasi tuh bisnis kemasan plastiknya ganti ke holding tambang dan perdagangan nikel. Jadi emang bener-bener beda bisnis model fokus bisnisnya nih sekarang nih. Di dalamnya juga ada nama Haji Isam, dan belakangan ini memang terlihat menarik sih harga saham PACK ini ya di market. Selain harga sahamnya cenderung naik nih, harga sahamnya naik beberapa waktu belakangan ini, volume perdagangannya juga cenderung naik. Jadi ini menarik, kita akan bahas, tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Pendragon Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu ya. Hari ini sih menguat 0,7%, tutup di 6206.35. Candlenya cenderung kecil, meninggalkan shadow atas dan bawah. Ya, lebih cenderung indecision sih. Sebenarnya kemarin juga kita pernah bahas ya di hari Jumat. Memang setelah IHSG ngerespon area 6000 ini masih sebagai support, ada peluang untuk rebound, cuman ya reboundnya masih technical rebound doang lah ya, belum sampai ada tanda yang mengakhiri downtrend yang kebentuk sejak 2026 sampai awal 2026 sampai sekarang. Kalaupun ini dalam waktu dekat rebound, yang mana terutama di bulan ini ya, yang mana di bulan ini hari bursanya sisa 2 sisa besok hari Selasa tanggal 26 dan hari Jumat tanggal 29 ya. Ya, Jumat tanggal 29 Mei. Jadi mudah-mudahan sih ada rebound, setidaknya biar tetap enak untuk trading lah. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, hati-hati, tetap fokusnya ke amankan peluru ya, amankan equity, amankan peluru. Tetap pasang atau tetap jalanin strategi antisipasinya, trailing stop loss, take profit. Mau pasang sekaligus boleh, mau dipantengin juga nggak masalah. Karena kalau rebound ini memang ada peluang untuk nyamperin 6700-an ini, gap ini ya, 6700-an. Meskipun di atasnya dikit ada area bekas support yang di breakdown, masih memungkinkan jadi resisten, yaitu di 6800, 6900. Oke gitu. Sekarang kita bahas beberapa saham yang udah kasih cuan di hari ini. Ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya lah ya biar nggak terlalu lama. Yang pertama ada Mina. Jadi si Mina ini ceritanya tadi di spill atau dibahas waktu live trade pagi dibahas ya, oke lah ngantri di 300 atau lebih bawah gitu ya, selama nggak ke bawah 288 masih oke lah gitu. Kemudian disamperin tuh 300, bahkan turunnya sampai ke 292. Kemudian sempat naik sampai ke 324. Mestinya ini si Mina sempat exit atau jualan dalam posisi cuan. Intinya sih happy cuan. Kalau belum dijual, ya nggak tahu dah. Kalau dapat barang di 292, 294 ya sekarang tutup 298 sih masih cuan ya. Tapi tetap hati-hati ketika turun breakdown 292 ya, ada peluang terkoreksi lebih dalam. Mudah-mudahan udah pada jualan, karena tadi strategi yang di spill waktu live trade itu untuk fast trade doang gitu ya. Disebut kok kalau strategi ini untuk fast trade aja. Jadi happy cuan Minanya, mudah-mudahan udah pada jualan. Yang kedua ada Net TV. Net TV ini tadi juga waktu live trade sesi 1, live trade pagi tadi sesi 1 ya, di 73, kemudian sempat naik ke 79. Ini lumayan loh, naik satu papan aja udah persentase udah lumayan. Jadi paling enggak harusnya sih ya sempat exit dalam posisi cuan ya, paling enggak 3% gitu udah dikantongin kali. Mudah-mudahan sih udah pada jualan, karena ini juga sempat ada inside bar, kemudian breakdown 76, breakdown inside bar, jualan di 75 gitu. Ada cuannya juga udah lumayan gitu ya. Kalau belum jualan mestinya sih minus ya, karena tadi di 7374 sekarang tutup 72. Jadi ya tinggal atur stop lossnya aja lah kalau masih belum jualan dan masih mau hold gitu, masih ada barang dan masih mau di hold gitu ya. Happy cuan dulu Net TV-nya. Net TV. Next yang ketiga ada BRMS. Ini juga tadi waktu live trade sesi 1 si BRMS di spill ngantri di 600. Ya benar 600.
karena tadi pagi itu open di sini, kemudian terkoreksi dan terlihat area ya 600 ke bawah lah ya, masih memungkinkan jadi support kecuali nge-breakdown 585, maka ada peluang terkoreksi lebih dalam ya, mending tunggu di 500 kecil gitu ya. Nah karena tadi membal, jadi buat yang dapat barang di 600 mestinya ini juga bisa exit dalam posisi cuan, karena tadi sempat naik setelah nyamperin 600 ya, sempat naik sampai ke 635 ya. Setidaknya sih jualan di 620 juga udah cuan sih ini ya. Jadi mudah-mudahan udah pada jualan, meskipun kalau belum dijual hari ini tutup di 605, yang dapat barang di 600 masih ada cuan, tapi ya sisa dikit banget. Yang dapat barang mungkin di 595 ya ada cuannya gitu ya. Tapi cuan dulu lah si PRMS. Next kita bahas stok IDs kemarin ada 3. Yang pertama ada BPRI. Strateginya buat yang belum punya barang doang sih kemarin ya, beli di 3030 atau ke bawah. Ya buat yang baru pasang order beli di 3000-an kecil itu tadi pagi nggak dapat barang sih, karena tadi pagi gap up dan langsung naik dia, bahkan hanya sampai 3220. Tapi mestinya ini saham udah punya barang, karena dari beberapa hari yang lalu tuh beberapa kali dibahas juga kalau di 3000-an kecil, atau bahkan mungkin ada yang dapat di bawah 3000 ya, itu bisa jadi area beli kecuali nggak turun tutup di bawah 2980. Dan ya targetnya 3200 3250 itu bisa dijadiin target dulu. Jadi kalau ada yang dapat barang di 3000 kecil atau mungkin bahkan 3000 di bawah 3000 gitu ya, ya anggaplah 3020 gitulah. Di 3200 jualan itu reward rasionya udah bagus dan udah bisa di TP, sisanya pasang trailing stop kalau cuman buat trading doang ya. Itu aman banget sih. Itu next si Harum. Harum strateginya ngantri agak bawah, belum dikasih sih. Ngantrinya itu di 735. Ya ini skenario jadi ada 2 lah ya. Ngantri 735 atau kalau besok ternyata nembus ke atas 805 mau ditabrak dulu, boleh setidaknya untuk fast trade doang, stop lossnya 770 aja gitu sih. Next kita tetap stok hadis kemarin. Yata strateginya ngantri nih di 66 dan hari ini low-nya cuma 67. Cuma nyampe 67 nggak nyampe 66, jadi nggak dapat buat yang pasang order beli di 66 di pagi tadi atau waktu market lagi jalan. Ya buat yang masih pengen ngantri di 66 ya monggo aja ya. Poinnya sih kalau dilihat dari setup yang udah kebentuk di sini nih di bulan Maret, level 70 dan 66 tuh bisa diincar jadi area beli tuh di situ. Stop lossnya sama-sama selama nggak turun, ya selama nggak ke 60 atau lebih bawah lah gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke 79, 78, 79, 80 gitu. Dan berikutnya kita bahas si PACK nih. Jadi gini ceritanya, Haji Isam tuh beli 6,83 miliar saham PACK nih. Beritanya di sini bisa lah ya baca-baca sendiri selengkapnya. Saya cerita sekilas aja. Haji Isam beli 6,83 miliar saham PACK di kisaran di average harganya itu 137 per lembar per saham. Jadi setara 21,12% kepemilikan dengan nilai transaksi ya 936,65 miliar. Nah ini angkanya mesti nyontek saya. Kemudian dia resmi mengakuisisi 2 perusahaan tambang nikel, yaitu PT Karyatama Konawe Utara dan PT Konutara Sejati. Ya keduanya ini ada di bergeraknya bisnisnya di sektor tambang biji nikel di Konawe Utara. Itu ya, nilai investasinya atau nilai transaksinya itu mencapai 75,9 juta US dollar atau setara dengan kurang lebih 1,3 triliun rupiah. Gede itu sih ya. Tapi di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ini menurut opini pribadi saya ya, yaitu pendanaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah pendanaan dari akuisisi yang tadi disebut itu menggunakan utang. Jadi dia pakai fasilitas hutang untuk akuisisi 2 tambang nikel di Konawe Utara tadi. Ya, dan cukup gede tuh. Cukup gede nilai transaksinya.
Jadi jelas kalau lihat rasio utang terhadap equity-nya pasti gede. Gitu sih. Nah, sekarang gimana respon marketnya? Sekarang kita lihat dari sisi teknikalnya, respon marketnya, kemudian level-level berapa aja yang perlu dipantau gitu ya. Hari ini PACK tutup ARA, sementara ARA RB-nya masih 10% ya, karena masih belum masuk ke papan utama lah. Hari ini tutup di 310, ARA dua pola candle terakhir yang terbentuk ini bagus sebenarnya. Bagus, dan ini ada kotak abu-abu yang udah ada di sini, itu udah digambar dari kemarin-kemarin. Masuk ke area situ, area ini adalah area yang memungkinkan direspon jadi area support, bisa jadi area beli, dan terlihat ada pola-pola bullish reversal di area ini nih. Jadi menarik memang. masuk area beli, ada pola bullish reversal. Ketika besok lanjut ke atas 310 ada peluang ini ya setidaknya nutup gap lah ya. 334. Mudah-mudahan sih bisa ke 400 lagi tuh. Gitu ceritanya. Setup yang kebentuk dari awal Mei itu udah nyampe target full cycle-nya di sekitar 396. Dan memungkinkan sekali untuk nyampe ke sana lagi, kecuali dia turun ke bawah 262 atau 260 lah, breakdown lagi 260-nya. Maka ada peluang ngetes area-area bawah sini nih. Berapa tuh? 230-an, 220 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sekaligus barusan sudah disebutkan area yang dipantau ya. Buat yang punya barang, hati-hati, selama nggak ke bawah 262 sih aman. Hati-hatinya tuh kalau sampai ke 260 atau lebih bawah. Buat yang baru mau beli, nah ini skenario-nya jadi ada dua lah ya, anggap aja. Ketika besok naik langsung ke atas 310, maka peluang untuk lanjut nutup gap paling enggak itu jadi lebih besar. Tapi kalau enggak, atau mudah-mudahan sih, saya lebih ngarep ini nge-swing dulu ke bawah gitu, 290 ke bawah gitu ya. Ke 290 atau ya berapa 280-an sekian gitu. Ini berapa sih? 284 gitu, dites dulu baru membal, itu lebih enak sih. Karena pertama resikonya jadi lebih kecil, nggak segede kalau beli di 310 atau lebih atas ya. Kalau beli di atas 310 stop lossnya sih nggak pasang di 360 juga, terlalu jauh. Stop lossnya cukup misal di 300 gitu ya. Kemudian yang menarik kalau dapat harga di 280-an adalah potensial rewardnya jadi lebih gede. Minimal kan kalau ke 334 dapat barang di 280 kan jadi lebih gede tuh potensi rewardnya gitu ya. Dan kalau di breakout lanjut ke target TP full cycle yang udah pernah dites nih di 390-an, jadi lebih gede juga, jadi tambah lebih gede kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, mudah-mudahan cukup memberi insight, terutama untuk besok dan dalam waktu dekat ke depan. Next, kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 26 Mei 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama ada AMMN. AMMN ini pertama dia waktu turun kemarin tuh nyampe area yang udah pernah dibahas di waktu live trade entah siang entah pagi ya, yang area tersebut berpeluang atau berpotensi jadi area support. Dan hari ini dari beberapa hari yang lalu setelah nyampe 2900-an ya, di bawah 3000 lah, selalu bikin shadow bawah nih candlenya kan. Terlihat selalu ada rejection. Hari ini hijau tutup menguat 8,6% dibandingkan penutupan kemarin. Dan bisa dibilang ini jadi ada satu pola bullish reversal plus volume kencang juga nih ya. Jadi di sini ada dua skenario. Yang pertama, ngantri aja belinya di 2990. Siapa tahu masih nge-swing ke bawah lagi, 2990 disamperin, beli. Dan stop loss kalau turun dan tutup di bawah 2710. Kemudian targetnya kita incer 3570, 3500 sampai 3600 lah. Area itu ya. Syukur-syukur area gap ini sih. 3750 mudah-mudahan disamperin juga. Karena di atasnya juga ini ada area yang bekas support gitulah ya, di breakdownnya sih teges ya. Jadi kalau misalnya nyampe area 4500-an lagi ini AMMN berpeluang sekali area tersebut
respon jadi resisten gitulah. Mudah-mudahan nyampe sono, tapi paling enggak hati-hati dulu di sekitar 3500-an dulu. 3500 agak gede lah. Next, yang kedua ada BMRI. Ini sih buat yang belum punya barang aja. Yang udah punya ya udah di hold aja, nggak masalah, karena udah beberapa kali dibahas entah di live pagi maupun siang ya, atau beberapa kali juga dibahas di YouTube. Kalau area 4100-an itu jadi area beli. Jadi mudah-mudahan udah pada punya barang. Buat yang udah punya barang mah simpan aja dulu, nggak masalah. Yang belum punya barang atau yang masih ya belum punya lah dan minat pengen beli, boleh ngantri. Kita ambil setup di time frame intraday-nya. Ngantri di 4140 boleh lah. Stop loss-nya ya ngikut yang sini ya. Kalau tutup di 4000 atau lebih bawah, target 4500-an, mudah-mudahan samperin. Ini ada gap kan cukup gede, 4600 lah ya, mudah-mudahan samperin tuh 4600 gitu. Kemudian yang ketiga ada TINS. Nah, TINS-nya juga menarik nih. Dari struktur dia uptrend-nya belum selesai karena dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 2800. Kemarin beberapa hari yang lalu, di pekan lalu itu turunnya cuma 2820 dan membal. Kemudian ini juga dengan kemarin hari Jumat tutup di 3580, jadi ada dominan break di sini yang kebentuk ya. Jadi bisa ditarik, ada setup di sini. Dan buat yang belum punya barang, ngantri 3200 boleh. Stop loss-nya kalau tutup turun dan tutup di bawah 2800 lah ya, atau setidaknya tutup di 2810 misalnya, itu udah satu tanda yang nggak enak sebenarnya. Dan target TP1 masih ada di 4000-an, 4050 itu skenario pertama. Nah, kedua, kalau besok ternyata langsung ngegas nih ke atas 3610 atau lebih atas, itu bisa diincer untuk dibeli, nggak ngantri di bawah maksudnya, setidaknya untuk fast trade ya. Tapi stop loss-nya juga di-adjust, nggak di 2800 di bawah itu tadi, enggak, tapi di 3420 aja gitulah ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok Selasa 26 Mei 2026 atau dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.